Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you say the night is over. I want you to know we gotta carry on. So don't let this be our final song. About all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. You know that I want
Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Oke, dan di sini perjalanan itu cukup jauh. Jadi dari sini kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita akan sampai di desa Penglipuran. Ya, jadi apa yang bisa kita lihat? You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We all what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, child. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 That's what I
what I like about you. That's what I like about you. Together forever, forever for real. Close your eyes, we will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the lights, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 Halo, dengan Mas siapa? Mas Daus mas. Bagaimana untuk rasanya? Enak sekali mas, ini dessertnya. Ini di resort mana, Mas? Mana, Mas? Di mana? Tabanan ya? Iya, iya. Tabanan di sini. Bagaimana rasanya? Kataku sih lumayan enak mas juga. Untuk porsinya?
Porsinya ini saya nggak ngitung-ngitung tapi sudah makan ini mas saya. Gitu ya. Kita lihat ini lauknya sangat kuli sekali ya. Ini nanti kalau nggak kebagian yang lain gimana mas? Biarin mas, saya sudah makan di sini. Mas. Oh ya. Terima kasih untuk waktunya mas. Siap-siap mas. Siap. Ya. Halo, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Pagi Amalia Fatimah Zahra Mbak Amalia dari kelas apa ya kalau boleh tahu? dari kelas 12 MIPA 5. Ini kalau saya boleh tahu, Mbak Amalia sedang makan apa ya? Ini ada sop, kerupuk, tahu crispy, ayam sama telur mungkin ya, telur sama sayur kayaknya. Wow, mungkin itu sangat menarik ya. Bagaimana kalau dengan rasanya? Ya lumayan enak, seperti masakan ibu di rumah. Hangat ya. Ini Mbak Amalia sedang makan di restoran mana ya? Soka restoran dulu, restoran Soka. Iya. Ya udah, makasih ya Mbak Amalia. Iya, sama-sama. Maaf, udah mengganggu waktunya. Bunda. Selamat pagi, Dong. Perkenalkan kami dari siswa SMA Negeri 2 Batu. Izin mengganggu waktunya sebentar. Kalau boleh tahu dengan Dong siapa di sini? Nah, Nama Datong. Kalau nama Datong ngaji. siapa? Ngaji. Oh, dengan Ya nama. Baik. Menurut Green Destination Foundation, desa ini merupakan desa terbersih ketiga di dunia. Apakah pernyataan ini benar? Bagaimana cerita atau asal usul dijadikannya desa ini sebagai desa terbersih? Itu kan warga yang akan membersihkan alam-alamnya. Warga itu yang pekarangan atau kerajaan itu dibersihkan. Apakah ada istiadat yang menunjang kebersihan di desa Panglipuran ini? Apakah ada adat yang menunjang kebersihan di desa? Nah, memang dari sudah bersih, tapi nanti dari mereka dibersihkan lagi. Apakah di desa ini diperbolehkan mengendarai sepeda motor? Sepeda motor jalannya di belakang jalan besar ada, kalau ke sini nggak boleh. Kalau masuk desanya nggak boleh. Ya kalau masuk desa ada jalan yang belakang, jalan besar. Jalannya melingkar. Baik, kami di Kota Batu memiliki makanan khas yaitu buah apel. Ini menjadi ikon di Kota Batu dan terdapat banyak varian jenisnya dan sebagai tanda terima kasih kami memberikan sedikit bingkisan. Ini ada sedikit bingkisan di Kota Batu. Jangan jadi begitu.
Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, saja yang makan. Enggak apa-apa, Bu. Ini Ciri khas Kota Batu. iya. Apa Ini ya? menjadi ikoniknya Kota Ikonik Batu. Kota Batu. Tapi ada kalau ada yang malas. Oh, Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Makasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Apa? Ya, biar ngobrol. Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini merupakan salah satu hari yang spesial banget, di mana kami akan mewawancarai bule loh. Hari ini kami sedang berada di Pantai Malas. Sangat indah sekali, bukan? Keindahan Pantai Melasti memang kelihatan. Bisa kita lihat suasana di Pantai Melasti pada sore hari ini. Wawancara kali ini bertemakan mengenalkan Kota Batu dengan oleh-oleh khas Batu kancah dunia. Oke, mari kita cari target wawancara itu. Wah, itu ada bule guys. Itu Marsius. Mari kita cus. That's okay. Thank you. We are from the Batu City. Batu City, where is it? It's Java. So the city got its nickname Agropolitan City. Okay. Here I have food for my living apple. Food khas Batu City. I'm sorry. Snack. Snack. Apple chip. Kasih Om. I'm sorry. That's okay. Just my name is Victor. Victor. Where are you from? I'm from Russia. Oh, so far away from me. Mau mana? Have you ever tasted apple? Apple what? Chip. Yeah. It's nice. Nice and Hey, I'm sorry. we're practicing English. Gotcha. Emang. What do you think? What do you think about it? Oh, it's good. I think so. Good and healthy.
favorite place? Oh, I don't know. It's favorite place. Favorite food? Nasi goreng. Nasi goreng. Spicy or no? Spicy. Yeah. Word of wisdom. Word of wisdom. Oh, not that wisdom. Мудрые слова какие-нибудь. Jackie, ayo tambah main. Tepat 15. 15 April. We need your Signature. Okay. Terima kasih. Jadi kini mama kita sendiri. Oh, thank you so much for your helping and can we take a picture again? Iya. Dari wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan seorang bule yang kami wawancarai adalah bernama Victor yang berasal dari Rusia. Dia di sini selama 1 bulan dan memiliki penilaian yang bagus terhadap Indonesia. Sayangnya dia tidak mengenal Kota Batu dan hanya memakan buah apel itu untuk konsumsi semata. Jadi kami berinisiatif untuk memberikan sebuah oleh-oleh yaitu keripik apel dan dia sangat menyukainya. Juga kami mempromosikan mengenai kota wisata Batu dengan kearifan lokal kami. Wow, it's sekali bukan? Jadi dalam wawancara tadi teman saya Naomi dan Nika sedang mewawancarai seorang bule dan mengenalkan produk oleh-oleh khas Batu serta mengenalkan kota Batu yang biasa disebut Little Swiss Cafe. Oke guys, seperti yang sudah kalian lihat tadi, tim kami sudah mewawancarai seorang bule. Halo guys, kita berada di mana nih? Di Krishna, tempat oleh-oleh. Kenalin dulu ya, aku Anissa dari kelas 12 IPA 1. Dan aku Mafriska dari kelas 12 IPA 1 juga. Bye-bye. Tunggu keseruan kita di dalam ya.
Oke, jadi di sini dengan nama siapa? Nama Tasya. Jadi di sini kami mau mewawancarai mereka berdua tentang belanja di sini. Barang-barang yang dibeli kayaknya banyak banget. Di sini tuh aku beli daster, terus main susu, terus sama tote bag, banyak ya. Jadi kalau menurut kakak-kakaknya nih, harga kualitas barang sama harganya itu sebanding atau enggak? Sebanding sih. Soalnya kan kayak kalau ada harga ya ada kualitas juga. Ya. Oh ya, terus kesannya kamu belanja di sini gimana, Kak? Iya, seru. Soalnya tempatnya luas. Iya, tempatnya luas, terus ada merek. Pilihannya juga banyak. Terus kalau misalnya kritik atau saran buat di sini tuh apa? Seharusnya ada diskon sih ya. Udah gitu ya. Oke, kalau itu makasih ya, Kak. Bu, mau tanya dong, Bu. Boleh. Gimana dong, Bu? Di belanja di sini tuh kualitasnya? Kualitasnya bagus di sini. Saya kira lebih baik di sini. Harganya juga nggak terlalu mahal juga, menengah lah ya. Iya. Terus kesan berbelanja di sini apa ya? Kesannya ya di sini dingin, nyaman gitu. Nyaman ya. Terus pilihannya banyak. Mau harga yang terendah sampai yang tinggi ada. Kaos-kaosnya tadi saya beli dari harga 27 sampai harga 125. kritik dan sarannya dari Bu Sensi sama Bu Ati gimana dong, Bu? Kritiknya? Ya. Oh, ini anak-anak lengkap semua, anak-anak juga enjoy gitu. Oh ya. Semua anak-anak. Oh ya. Terima kasih ya, Bu. Nah. Halo guys, kita udah selesai belanja. Gimana sih keseruan tadi belanja? Seru banget loh, harganya juga Berkualitas, banyak pilihannya. Kalau kalian ke Bali harus cobain dah di Pusat Oleh-oleh Krishna. Seru banget deh pokoknya, banyak pilihannya, harganya berkualitas dari atas sampai bawah. Tunggu kita di vlog Pusat Oleh-oleh selanjutnya ya. Bye bye. Halo guys, kembali lagi dengan kita. Sekarang kita ada di Jager nih bersama rekan baru kita. Siapa nih? Hai, perkenalkan nama aku Sally Dayanti, Sanjuani Sally. Oke, jadi kita mau jalan-jalan ke Jager. Kita belanja. Ya. Belanja, yuk.
Menurutku sih ya sama aja sih sama di kota-kota lain juga kualitasnya juga bagus. Itu juga sama-samanya sih senang sih, senang terus ya tempatnya luas, habis itu ya sejuk, enak ya. Jadi kesannya sih lebih ditambahin lagi lah model-model kaos ya, model kaos yang masih bagus. Dadah. Jadi kita udah dapet ini ya. Ternyata di dalam tuh seru banget loh. Ya, kualitasnya bagus. Menurut tempatnya luas banget. Ya, wow banget sih, banyak pilihannya gitu. Kalian kalau berjalan-jalan ke Pulau Bali harus ke sini deh. Harus banget. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita lagi ada di Tari Barong, Batu Bulan, Keris and Dance. Nah, kita mau lihat pertunjukan Tari Barong nih. Ikuti keseruan kita ya. Tari Barong mengisahkan perseteruan abadi antara sosok Barong yang menjadi simbol kebaikan dengan Rangda yang menjadi simbol kebatilan. Kedua tokoh ini terlibat pertarungan imbang yang tidak berkesudahan atau tidak dapat saling menjatuhkan. Pertarungan abadi tersebut memiliki filosofi bahwa dalam kehidupan, kebaikan serta keburukan akan selalu hadir berdampingan dan saling menyeimbangkan. Tari Barong dibuka dengan kehadiran sesosok barong keket atau makhluk mitologis yang digambarkan berkepala singa dengan bulu yang lebat, yang hidup bersama seekor kera di tengah hutan belantara. Kemudian datang sekelompok orang yang sedang membuat keributan dan merusak ketenangan hutan. Mereka bertemu dengan kera dan terjadi perkelahian sengit antara ketiga orang tersebut dengan kera yang dibantu oleh Barong. Pada akhirnya, sang kera berhasil melukai salah seorang dari sekelompok orang tersebut. Lalu muncullah dua orang penari yang dikisahkan sebagai para pengikut dari Rangda. Kedua penari ini mencari pengikut Dewi Kunti yang akan menghadap kepada patihnya. Kemudian muncullah pengikut-pengikut Dewi Kunti. Salah satu pengikut Rangda berubah wujud menjadi makhluk menyeramkan yang disebut dengan Celulu. Dengan kekuatan mistis dari Celulu tersebut mampu mempengaruhi dan memasukkan kekuatan jahat kepada pengikut Dewi Kunti, sehingga mereka menjadi pemarah di bawah pengaruh kekuatan Rangda. Akhirnya, pengikut tersebut menghadap ke Mahapati untuk kemudian bersama-sama menuju dan menghadap kepada Dewi Kunti. Dewi Kunti muncul bersama anaknya yakni Sahadewa. Dewi Kunti dahulu pernah berjanji kepada Rangda bahwa Sahadewa akan dijadikan persembahan. Dewi Kunti sesungguhnya tidak tega mengorbankan Sahadewa, tetapi muncul Celuluk yang memasukkan kekuatan jahat kepada Dewi Kunti serta patihnya, yang menyebabkan Dewi Kunti marah dan memerintahkan patihnya untuk menyerahkan Sahadewa kepada Rangda. Sang patih yang juga dipengaruhi kekuatan jahat dan Celuluk mengiringi Sahadewa ke dalam hutan dan mengikatnya di pohon yang ada di lingkungan istana Sang Rangda.
Setelah itu turunlah Dewa Siwa yang berwujud seorang pendeta memberikan anugerah kehidupan yang abadi kepada Sahadewa. Kemudian sang Rangda Putih pun muncul untuk membunuh sang Sahadewa. Namun Sahadewa tidak dapat dibunuh karena kekebalan atau keabadian yang telah dianugerahkan oleh Dewa Siwa. Rangda Putih pun akhirnya menyerah dan takluk pada Sahadewa serta memohon agar dibebaskan dari kutukan sehingga dapat masuk surga. Sahadewa memenuhi permintaan Rangda dan menyelamatkannya sehingga Rangda pun akhirnya dapat mengalami moksa. Pada akhirnya, seorang pengikut Rangda yang bernama Kalika berusaha menghadap Sahadewa dan juga memohon untuk diselamatkan. Sahadewa menolak permintaan Kalika dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Untuk mengimbangi Sahadewa, Kalika menjelma menjadi babi hutan, lalu menjelma pula menjadi burung. Meski beberapa kali berubah wujud, Kalika selalu kalah oleh Sahadewa. Kalika pun kemudian menjelma menjadi sesosok Rangda yang tidak dapat dikalahkan oleh Sahadewa. Sahadewa pun mengubah wujudnya menjadi barong. Kekuatan barong jelmaan Sahadewa ini dan Rangda jelmaan Kalika ini memiliki kekuatan yang berimbang, sehingga tidak dapat saling dikalahkan. Para pengikut Sahadewa atau barong berusaha menyerang Rangda, tetapi satu persatu berhasil dikalahkan. Atas kehendak Tuhan, para pengikut barong diberi kekuatan sehingga kebal terhadap serangan. Tari barong ini ditutup dengan atraksi mendebarkan dari para penari yang menunjukkan kekebalan tubuhnya terhadap tusukan. Oke, permisi dengan Pak Sairoji ya, saya mau wawancara. Menurut Bapak pertunjukan tari barong ini itu bagaimana, Pak? Ya, sepengetahuan saya yang saya baca dari literatur, tari barong itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tari barong sakral, yang kedua adalah tari barong pertunjukan. Yang perbedaan tari barong sakral dengan pertunjukan itu ada beberapa. Yang pertama adalah kalau yang tari barong pertunjukan, ya ini ada kaitannya dengan satu adalah menghibur. Yang kedua, ini penampilan ini tidak ada ritual-ritual tertentu. Jadi semata-mata untuk hiburan dan sekaligus entrepreneur. Itu jadi sisi seninya yang ditonjolkan. Sementara kalau yang tari barong sakral itu hanya digelar di momen-momen tertentu sesuai dengan hitungan dari sisi keyakinan orang-orang di Bali. Itu yang pertama. Yang kedua ada sisi magisnya. Dari sisi magis itu di mana tari barong sakral itu ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan, baik itu penarinya maupun upacara-upacara adat yang diselenggarakan terkait dengan keyakinan orang-orang yang ada di Bali. Menurut Pak Sae, ada kesan dan pesan nggak sih buat pertunjukan tari barong ini? Kalau kesan jelas banyak. Yang pertama adalah ini karena ini seni, ya jelas ini yang perlu dilestarikan dan generasi muda sebenarnya harusnya tahu ini dan sekaligus memahami betul, ya lepas dari sisi keyakinan. Artinya keyakinan kita mungkin berbeda dalam konteks agama, tetapi ini menjadi penting karena ini adalah kasanah budaya kita yang adiluhung. Dalam artian adiluhung itu ya memang ini baik dari sisi kekayaan budaya, karena kekayaan budaya yang mengakibatkan negara kita ini ya punya banyak hal yang bisa menjadikan banyaknya pendapatan ini otomatis terkait dengan perekonomian. Yang kedua terkait dengan kita diakui menjadi negara besar itu apabila bisa menjunjung tinggi melestarikan budayanya, ya di samping menghargai para pahlawan, ya ketika kita berakar dari budaya yang baik,
otomatis akan menjadikan suatu negara itu akan menjadi baik karena kita tidak pernah meninggalkan baik dari konteks sejarah maupun konteks kebudayaan. Oke. Baik, kalau Pak Sae diberi kesempatan buat lihat pertunjukan ini lagi itu bakal seseru pertama kali lihat apa enggak? Saya yang pasti ini adalah yang kedua kali saya ke Tari Barong ini. Yang pertama adalah tahun 94, mungkin zaman belum lahir. Ya. Itu saya waktu itu apresiasi seni ketika saya masih kuliah. Yang kedua ini dari dua kali. Tadi saya terharu jujur ketika di akhir pertunjukan ini tadi, ketika si pawang ataupun tokoh yang dalam konteks ini adalah tokoh baik mengobati ataupun memberikan doanya untuk menyembuhkan yang kerasukan dan sebagainya, jujur saya terharu. Ya, itu artinya terharu dalam konteks ini ya. Kalau misalkan sebenarnya kalau pantas itu saya nangis juga. Itu artinya apa? Di sini saya satu menghargai dan bisa merasakan apa yang ditampilkan ini sehingga saya tentu senang. Ekspektasi saya kalau misalkan saya pun boleh ataupun ada kesempatan lihat sampai 10 kali pun saya akan lakukan gitu. Baik, terima kasih ya Pak Sae. Terima kasih banyak. Oke, permisi, ini dengan siapa? Saya Guntur Siva Santoso. Oke, aku boleh wawancara ya? Ya. Kan habis lihat pertunjukan Tari Barong nih. Nah, gimana sih menurut kamu pertunjukan Tari Barong ini? Pertunjukannya yaitu bagus. Di Tari Barong ini memuat banyak pesan dan pesan. Oke, kamu ini pertama kali lihat pertunjukan ini atau udah beberapa kali? Ya, ini pertama kali. Gimana reaksi pertama kalinya? Ya, speechless lah, kayak kagum, bagus gitu. Kalau disuruh punya kesempatan sekali lagi buat nonton, kamu bakal nonton seseru yang pertama kali lihat apa enggak? Mungkin bisa begitu. Oke, kesan dan pesan kamu tentang pertunjukan ini apa sih? Pesannya, mungkin kalau soal pesannya apa itu suara soundnya bisa dijelaskan ya, biar dengar apa percakapannya. Oh ya, iya. Oke, baik, terima kasih kalau gitu. Got me feeling you, 나 또 말해줄래 누가 내게 뭐래도 남들과는 달라 난 maybe you could be the one 날 믿어봐 한번 I'm not looking for just fun maybe I could be the one baby 예민하다 난 lately 너 없이는 매일매일이 yeah 재미없어 어쩌지 I just want you come on. Selamat sore Pak. Selamat sore. Jadi di sini kami ingin sedikit bertanya. Oke, monggo. Apakah sebelumnya Pak saya pernah ke Bedugul ini? Saya ke sini ini kalau tidak salah ke 5 kali. Terus apa kesan pesan Bapak setelah berada di sini untuk kelima kalinya? Ya, ini tempat wisata ini bagi pemerintah Indonesia sangat dihargai. Satu, menghargainya ya karena ini ada keyakinan penduduk yang ada di sekitar ini, khususnya di Pulau Bali, dan sampai dengan tempat ini diabadikan atau digunakan untuk uang senilai 50.000. Yang biru itu gambarnya adalah diambil dari tempat ini. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Selamat sore, sukses selalu.
Go. How old is it? Where are you from? Germany. Germany. How long you been here? In Indonesia or in Bali? In Bali. Bali, 2008. I'm leaving here. Oh, it's your first impression? That's a long time ago. Yeah, and the first time. The first time was good. That's why I come back. Favorite place in Bali? Favorite place in Bali? Well, I would say here the northern side, Buleleng Hill, they are just really nice. Occasionally. What?